Oke, di sini saya akan menjelaskan apakah coronavirus dan COVID-19 itu. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Coronavirus, jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit coronavirus diasase 2019 atau COVID-19. Gejala pada COVID-19 ini berupa demam, batuk kering, dan sesak napas. Jika pada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seberapa bahayanya sih COVID-19 ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Bagaimana sih manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? 1. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan secara teratur, menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol, mencuci tangan sampai bersih. Selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit tersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. 2. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam atau bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Gunakan masker tertutup yang dapat menutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau berada di tempat umum. Untuk kasus coronavirus khususnya di Kelurahan Kota Alam, semenjak ditetapkan satu warga Kota Alam yang terjangkit virus corona atau positif berdasarkan hasil tes swab di laboratorium kesehatan daerah, semenjak tanggal 15 Agustus 2020, banyak aktivitas masyarakat yang di sekitarnya menjadi terhambat, sehingga pada tanggal 17 Agustus seharusnya ada, walaupun sedikit, ada lomba-lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena adanya kasus terbaru ini, dari pihak kantor kelurahan melarang untuk seluruh warga masyarakat Kelurahan Kota Alam untuk
melaksanakan lomba Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, kami mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Kota Bumi melaksanakan sosialisasi sekaligus membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat yang membutuhkan. Di situ kami memberikan arahan atau seruan kepada masyarakat Kelurahan Kota Alam untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah jika tidak diperlukan. Apabila diperlukan, maka senantiasa masyarakat Kelurahan Kota Alam untuk menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer, dan tidak lupa selalu mencuci tangan kemanapun, dimanapun, dan kapan saja. Kami membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kami juga membagikan masker kepada pedagang kaki lima. Kami juga mensosialisasikan kepada adik-adik atau anak-anak yang masih usia dini untuk tidak main keluar rumah, sehingga mereka tidak terinfeksi virus corona yang sangat berbahaya ini. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.